Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kami dari Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Ujung Berung. Ibadah kita saat ini masih dilaksanakan secara online dan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budi Triadi Kaidul STH. Sebelum mulai ibadah, kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Seluruh jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. 3 buah lilin Kristus telah padam, membuat ruang di ambang gelap dan kelam, melambangkan kegagalan kita untuk mengenal dan menerima Kristus dalam kehidupan pribadi. Marilah kita datang dan bersujud ke hadirat-Nya dalam kerendahan hati, seraya menghayati penderitaan Kristus dan pengorbanannya disalib di bukit Golgota. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang datang dalam rasa syukur, yang ingin berjalan bersama-Mu dan bersatu dalam penderitaan-Mu. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 178. Yesus,
Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita meneguhkan ibadah kita dengan mengucapkan khotbah dan salam secara berbalas. Kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini bertema melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan adalah wujud ketaatan kepada hukum Tuhan. Dengan nas bimbing dari Matius 5 ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kita angkat pujian dari Kidung Gabungan 173. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memasuki litani Prapaskah yang kita ucapkan secara berbalasan. Yesus yang Maha Mulia dengan segenap hati kami, memuji begitu besar kasih-Mu bagi kami semua manusia yang penuh dosa. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Yesus yang Maha Agung rela merendahkan diri, menanggung dosa, merasakan sengsara di taman Getsemani agar terbuka jalan surga bagi semua. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Yesus yang Maha Mulia rela dihina karena kita, cawan derita kosong diminum di Golgota. Yesus sumber kehidupan, jalan kebenaran bagi orang yang percaya dan berserah padanya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan secara berbalasan. Yesus, di hadapan-Mu kami mengaku sebagai pengikut-Mu, kami sering melakukan tidak taat seperti yang sudah Engkau teladani bagi kami. Anugerah keselamatan tidak kami hargai sebagai sesuatu yang sangat berharga, melainkan kami jual murah dengan kehidupan kami yang penuh dengan ketidaktaatan dan mudah berkompromi dengan dunia yang penuh dosa. Mulut terancam akan setia dan taat kepada-Mu, namun berbagai masalah dan kesulitan terlebih di masa pandemi ini membuat kami lupa akan janji. Anugerah keselamatan yang Engkau berikan dalam ketaatan melalui via dosa ialah penderitaan menuju salib
sering kami abaikan melalui cara hidup kami yang kurang peduli, kurang taat dan hanya memikirkan diri sendiri. Ampunilah kami ya Yesus, yang sudah bertekad dan bersemangat mengikuti teladan-Mu, namun melupakan bahwa dasar dari segala kehidupan adalah dalam menangkap ketaatan kepada-Mu. Kita menyanyikan Kazid 177, Golgota, tempat tumpuan kaki salib. Jemaat yang mengasihi Tuhan, saya mengundang kita untuk berdiri. Anugerah pengampunan diberitakan bagi kita. Yesaya 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah anugerah pengampunan dinyatakan bagi kita. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kehadapan Bapa di surga, kembali kami datang memohon agar Kau hadir bersama kami, menyertai kami sekalian dengan karunia Roh Kudus, agar saat firman Tuhan ini ditaburkan, kami benar-benar bisa memahami firman Tuhan dengan baik, bahkan dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukannya dengan sukacita. Pakailah hamba untuk menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirlah ya Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu dari Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Bila sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, itu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan.
Sebab Tuhan akan memandang persoalan orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu yang laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama, jangan mengingini rumah sesama, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Hosiana.
Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian pada hari Minggu ini. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan adalah wujud ketaatan kepada hukum Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana sikap kita bila misalnya seorang koruptor membuat hukum untuk kita? Maukah kita melakukannya? Atau saudara-saudara, bagaimana sikap kita apabila seorang pembohong membuat hukum untuk kita? Maukah kita melakukannya? Atau saudara-saudara, seorang yang berdosa lalu membuat hukum untuk kita, apakah kita mau menaatinya? Banyak jawaban yang bisa kita berikan. Mungkin ada yang mau melakukannya, tapi ada juga orang-orang yang tidak mau melakukannya. Mengapa kemudian timbul keraguan-keraguan dalam benak kita, dalam hati kita? Kenapa kita tidak mau melakukannya? Karena kita tahu latar belakang orang tersebut. Kita tahu latar belakang si pembuat hukum tersebut. Dia adalah seorang koruptor, seorang pembohong, atau pendosa besar. Sehingga kita katakan hukum yang dibuatnya juga tentu tidak akan menjadi hukum yang benar. Orang-orang ini tidak bisa dipercaya. Itu menurut kita. Sekarang saudara-saudara, bagaimana bila Tuhan yang membuat hukum? Apakah kita akan melakukannya? Tentu sebagian besar kita mengatakan, saya mau melakukannya. Mengapa kita mau melakukannya? Karena Tuhan yang membuatnya. Saudara-saudara, hukum dibuat bukan untuk menakut-nakuti, melainkan supaya kita hidup dalam keteraturan. Hukum yang dibuat Tuhan, saudara-saudara, menyangkut hubungan antara kita dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, kalau memang itu yang kita pahami, bahwa ketika Tuhan mau membuat hukumnya maka kita mau menaatinya, saudara-saudara yang Tuhan kasih, seberapa jauh kita sudah melakukan firman itu? Seberapa taat kita sudah melakukan hukum Tuhan itu? Karena itu saudara-saudara, mari kita lihat sekarang. Mari kita uji apa yang menjadi keputusan kita saat ini dengan pengalaman bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudara, disebutkan bahwa pemberitaan hukum Taurat atau pemberian hukum Taurat kepada umatnya, yaitu bangsa Israel yang diberikan di Gunung Sinai oleh Allah melalui Musa, tentu ada tujuannya, saudara-saudara. Allah memutuskan atau mengawali ide yang sangat gemilang ini, saudara-saudara, karena perjanjian Sinai itulah yang membuat bangsa Israel menjadi bangsa pilihan atau bangsa terpilih atau umat Allah, yang membuat bangsa Israel berbeda dari bangsa yang lain. Dalam hal ini saudara-saudara, Allah memprioritaskan umat Israel dan mereka dimasukkan ke dalam sebuah janji yang spesial karena Allah menjadikan mereka sebagai miliknya. Jadi ketika mereka memiliki hukum Taurat, artinya saudara-saudara, Israel diberikan hak khusus, yaitu mereka menjadi bangsa kesayangan dari segala bangsa yang ada di bumi pada waktu itu. Bapak Ibu saudara-saudara, pemberian hukum ini juga mengisyaratkan bahwa bangsa Israel dipisahkan dari bangsa yang lain. Mereka dipisahkan bukan hanya sekedar dipisahkan, tetapi juga diajak untuk melayani. Sama seperti imam yang dipisahkan dari umat, kemudian saudara-saudara dari umat atau masyarakat umum ditandai dengan kekudusan hidupnya yang sepadan dengan kekudusan yang Allah ajarkan. Lalu mereka melayani Allah dengan sepenuh hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, ketika Israel berdosa, ini suatu titik yang kritis. Maka Tuhan mengingatkan mereka akan perjanjian yang sudah diikrarkannya kepada mereka. Bahkan Allah selalu mengingatkan mereka tanpa henti, saudara-saudara, tak pernah bosan Allah mengingatkan itu. Dalam Ulangan 4 ayat 23, Yosua 7 ayat 15 misalnya.
atau Raja-Raja 17 ayat 38. Allah selalu berurusan serius bagi saudara-saudara dengan bangsa Israel, karena mereka adalah anaknya secara sah. Allah memperhatikan secara seksama kehidupan bangsa ini. Bahkan saudara-saudara, sebelum bangsa ini masuk dalam pembuangan ke Mesir. Nah saudara-saudara, Allah selalu terus memperhatikan mereka. Bahkan dikatakan juga Allah meminta mereka untuk hidup berbeda dari bangsa yang lain, terkhusus ketika mereka sudah keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Dan kalau menurut saya, saudara-saudara, tidak berlebihan jika desakan Allah ini kemudian disampaikan kepada mereka, karena sekali lagi Allah memandang bangsa Israel sebagai anak kesayangannya atau umat pilihan. Lalu saudara-saudara yang Tuhan kasih, bagaimana ketika orang Israel menjauhi menaati perintah Tuhan, semua yang tertulis dalam hukum Tuhan? Saudara-saudara yang Tuhan kasih, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Artinya saudara-saudara, ada kuasa Allah yang terus bekerja kepada mereka. Allah tidak melimpahkan mereka, Allah tidak meninggalkan mereka, meskipun mereka berada dalam kehidupan yang jauh dari harapan. Semua itu sebagai tanda bahwa mereka benar-benar dipandang luar biasa oleh Allah. Mereka sangat berharga di mata Allah. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasih, Allah berikan hukum. Mereka harus hidup menurut hukum itu. Artinya saudara-saudara, semua standar hidup, standar kehidupan, standar bersosialisasi, standar beribadah yang sangat tinggi itu Allah berikan kepada mereka dengan satu tujuan, yaitu memperkenalkan Allah mereka yang luar biasa, supaya mereka menyadari siapa Allah sesungguhnya. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasih, Paulus sebagai sosok orang saleh dalam perjalanan kehidupan sebelumnya, dia adalah mantan seorang pemimpin agama Yahudi, mengaku bahwa tidak mungkin bagi manusia dengan kemampuan sendiri mau menaati atau bisa menaati seluruh hukum Taurat itu. Saudara-saudara, semakin seseorang kemudian mengetahui hukum Tuhan itu, semakin dia mendalami hukum Tuhan, maka semakin sadarlah mereka bahwa mereka tidak berdaya untuk mengerjakan semuanya. Pertanyaannya saudara-saudara, mengapa kemudian Tuhan atau Allah memberikan hukum itu? Mengapa Allah tetap memberikan hukum itu? Paulus menjelaskan bahwa tujuan dari pemberian hukum Taurat seperti yang kita bacakan tadi isinya, diberikan yang pertama agar manusia bisa melihat keberdosaannya. Karena hukum Tauratlah kita tahu, oh ini dosa, oh ini salah, ini keliru, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Itu contoh-contoh di mana memang disitulah kemudian ketika manusia secara umum mungkin belum menyadari tindakan itu salah, maka hukum Tuhan mengatakan itu salah. Jadi adanya hukum Tuhan justru menyadarkan kita akan keberdosaan kita sendiri. Kita bandingkan dengan anak-anak. Anak-anak yang baru lahir, kemudian dia mulai berjalan. Mereka tidak tahu apa artinya dosa. Mereka tidak tahu apa artinya mencuri. Karena memang demikianlah saudara-saudara yang Tuhan kasih, mereka belum diajarkan soal itu. Tapi ketika mereka diajarkan bahwa mencuri itu berdosa, maka mereka tahu sekarang mencuri tidak boleh. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasih, hukum Taurat yang kedua tujuannya itu memahami ketidakberdayaan manusia. Semakin kita tahu dosa kita, semakin kita tidak
berdaya menghadapinya. Sehingga hukum Taurat menuntun kita kepada kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena esensi dari hukum Taurat adalah kasih. Maka tidak salah kalau kemudian Yesus mengajarkan hukum kasih. Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi jelas saudara-saudara, muara dari hukum Taurat ini adalah kasih. Yesus di situ saudara-saudara mengajarkannya secara jelas hukum kasih itu. Jika kita mengasihi Allah, maka kita pun harus mengasihi sesama. Dan saudara-saudara yang Tuhan kasih, Kristus di sini menyampaikan pengajaran itu dengan mengatakan, aku menggantikan kamu, aku menghapus dosamu, sehingga engkau sekarang menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Allah. Karena itu engkau harus bersyukur. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, hukum Taurat berat untuk dilakukan. Yesus menggantikannya untuk kita. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasih, Dia berkorban untuk menebus seluruh dosa kita. Karena Yesus tahu tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Jadi kalau saudara kemudian melupakan Yesus dalam hidup saudara di masa-masa prapaskah ini, betapa saudara tidak bertanggung jawab, betapa saudara tidak bersyukur. Seperti kaca melupak kulitnya, sudah ditolong oleh Tuhan, diselamatkan oleh Yesus, kita tidak berterima kasih. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan? Cara untuk memperoleh kasih karunia atas pengorbanan Yesus Kristus, sebagaimana yang sudah dirancangkan Allah dalam hukum Taurat tentang kasih. Artinya saudara-saudara sama seperti demikian. Ketika kita percaya kepada orang tua kita, maka kita akan melakukan apapun yang diperintahkannya. Kalau kita tidak percaya kepada orang tua kita, kita tidak akan melakukan apapun yang disampaikannya. Hal yang sama juga berlaku ketika kita melihat atau memandang hukum Allah ini. Kalau saudara percaya kepada Allah yang memberikan hukum itu, maka saudara akan mendengarkan apa yang disampaikan Allah, bahkan melakukan apa yang disampaikan oleh Kristus. Cara lama memang Allah tunjukkan dengan melakukan hukum Taurat. Tapi cara baru Allah berikan melalui Yesus Kristus. Dengan beriman kepada Kristus, maka kita diajak untuk melakukan perintah Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, meskipun kita tidak pernah memiliki hidup di bawah hukum Taurat seperti orang Yahudi, namun kita tahu bahwa semangat dari hukum Taurat itu adalah kasih seperti yang disampaikan tadi, dan semangat pemikiran yang seperti ini saudara-saudara akan mengajak kita untuk menaati apa yang Tuhan perintahkan. Allah menginginkan setiap aspek kehidupan kita sebagai umatnya harus melihat ciri kekudusan. Sebagaimana orang Israel dipisahkan dari bangsa yang lain sebagai bangsa yang kudus, maka kita pun saudara-saudara dituntut hidup yang kudus, hidup murni, hidup yang berkeadilan, bahkan juga memiliki pandangan positif terhadap apa yang berkembang saat ini. Konteks di masa pandemi yang kita alami saat ini, tentu saudara-saudara mengajarkan banyak hal kepada kita berkaitan dengan ketaatan kepada Tuhan. Tema yang
yang disodorkan kepada kita saat ini melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan adalah wujud ketaatan kepada hukum Tuhan. Ini menandakan bahwa ternyata saudara-saudara sebagai umat yang percaya kepada Kristus, umat yang percaya kepada Allah, bahwa hukum Tuhan atau ketaatan yang kita lakukan terhadap perintah Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi keadaan dunia. Di mana kita harus melakukan ketaatan atau hukum Tuhan ini? Di rumah, di tempat ketika kita bekerja, di toko, di warung, dimanapun kita beraktivitas. Melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan adalah wujud kita menjaga hubungan yang baik dengan sesama kita. Bukankah itu esensi dari hukum Tuhan? Menjaga hubungan baik antara kita dengan Tuhan dan menjaga hubungan baik kita dengan sesama. Protokol kesehatan ini mengajak kita untuk menjaga hubungan baik dengan sesama kita. Sebab saudara-saudara yang Tuhan kasih, Allah menginginkan umat yang kudus ini menjadi teladan, menjadi terang, bahkan menjadi role model dalam kehidupan kesehatan sekarang. Tidak hanya bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan kalau bisa saudara-saudara, bagi seluruh bangsa dunia ini. Lakukanlah perintah Tuhan melalui pemerintah yang menganjurkan untuk melakukan protokol kesehatan ini. Lakukanlah dengan setia. Niscaya saudara sudah menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan memberkati saudara. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan dulu. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya mengajak kita untuk bersama-sama menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Kemudian kita akan mengakhiri dia dengan mengucapkan doa Bapa Kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa Tuhan yang memampukan kami untuk bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik, termasuk dalam ibadah pada saat ini. Ketika firman Tuhan ditaburkan, maka kami telah menyimaknya dengan baik. Saatnya lah kemudian kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukannya dalam hidup kami. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa melakukan protokol kesehatan adalah wujud dari ketaatan kami kepada perintah Tuhan. Biarlah kami melakukan protokol kesehatan itu dengan penuh kesetiaan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami, mereka yang pada saat ini berada dalam kondisi yang lemah tubuhnya. Secara khusus kami doakan untuk Bapak David Witanto, Bapak Jonius Iskandar, Ibu Imas, dan Ibu Bunga Liana Nenggora. Berkatilah mereka ya Tuhan, kasih mereka di masa-masa pemulihan, agar segala perkara yang mereka hadapi boleh Tuhan bantu untuk selesai. Tuhan akan berkati obat-obatan yang dikonsumsi, bahkan perawatan medis dan keluarga yang dialami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan saudara-saudara kami yang pada pekan ini bertambah usianya. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Selvi Tangke,
untuk Bapak David Andar Gunawan Siregar, untuk Saudari Marcella Magdalena Am, dan untuk Ibu Dameria Purba. Kami mengasihi mereka semua. Berkatilah ya Tuhan, anugerahkanlah kesehatan yang terbaik buat mereka. Dan apa yang menjadi harapan, cita-cita kehidupan mereka, biarlah Tuhan dengar dan Tuhan wujudkan sesuai dengan rencana. Bapa dalam surga, kami juga berdoa tak lupa pada pekan ini untuk kehidupan keluarga saudara-saudara kami, yaitu keluarga Bapak Resman Sihaan beserta dengan Ibu Veronica Maru, dan keluarga Bapak Peter Siagian beserta Ibu Kosmahoni Simanjunta. Berkatilah kehidupan mereka, anugerahkanlah kebaikan untuk keluarga mereka masing-masing, kebahagiaan di dalam Tuhan, kesehatan yang prima. Bapa dalam surga, tak lupa kami membawa doa juga untuk keluarga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir, bahkan menolong kami dengan kuasa. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit. Himpunkanlah kami dalam sebuah keluarga yang damai sejahtera. Bahkan Tuhan akan menolong kami setiap hari untuk memperoleh berkat yang terbaik. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami sekalian. Mereka yang bersekolah akan memasuki masa-masa ujian. Dan berkati ujian tengah semester yang akan mereka alami. Berkatilah persiapan supaya mereka sanggup untuk menyelesaikan ujian itu dengan nilai yang memuaskan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang sudah bekerja, yang berumah tangga, tolong mereka, bahagiakanlah mereka. Demikian pun untuk setiap orang tua kami. Kasih Tuhan selalu hadir menyapa mereka, memberikan kepada mereka damai sukacita di hati dan hidupnya. Bapa dalam surga, tak lupa kami berdoa untuk persekutuan yang boleh kami bangun. Meskipun di masa yang sulit ini kami tetap bersyukur, karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk melakukannya secara daring. Kerinduan kami adalah kami bisa bertatap muka kembali. Tuhan bukakan jalan untuk kami bisa mengalaminya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk batalion yang menjadi tempat di mana kami beribadah. Berkatilah para pemimpin kesatuan ini. Berkatilah juga setiap orang yang tinggal dalam kesatuan ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi mereka yang berdinas, yang bertugas di luar, yang melaksanakan tugas negara. Jauhkanlah mereka dari sakit penyakit ataupun hal-hal lain yang akan mengancam kehidupan, agar mereka bisa kembali ke tengah-tengah keluarga dalam kesatuan yang dengan penuh sukacita. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan orang-orang di sekitar kami. Berkatilah mereka, kasih mereka sebagaimana Tuhan menolong kami, tolonglah juga mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami yang kami sangat cintai. Berkatilah mereka, kasih mereka di tengah-tengah suasana upaya mereka untuk memberikan vaksinasi. Berkatilah mereka sebagai para pemimpin bangsa agar bisa melakukan tugasnya dengan baik. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Tuhanlah yang kami andalkan untuk bisa menolong kami, memberikan keberhasilan dalam kegiatan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama putra yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus sudah mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan demi menebus dosa manusia. Maka sudah selayaknya kita mengucap syukur. Marilah kita memberi persembahan syukur kita sesuai dengan teladan yang Tuhan Yesus berikan, yang tertulis dalam Ibrani 5 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Persembahan ini pun diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 187A. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan dalam doa mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kami naikkan kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang kami terima dan nikmat hingga saat ini. Kami yakin dan percaya semua berkat yang kami terima adalah berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah bukti atas ungkapan syukur kami, kiranya Tuhan terima dan kuduskan agar menjadi berkat untuk pelayanan di gereja-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami yang hidup kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, saya mengundang kita untuk berdiri. Saudara-saudara, sebagaimana yang dipesankan firman Tuhan, bahwa mematuhi protokol kesehatan adalah sebagai upaya kita menaati perintah Tuhan. Lakukanlah dengan kesetiaan. Amin.
kasih-Mu Tuhanku. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.